Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Gumelar, NIM 137181010, di sini selaku General Manager Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB, periode 2021-2022. Nah, untuk pertanyaannya, siapa itu General Manager? General Manager itu merupakan sebuah posisi dalam Badan Semi Otonom, di mana merupakan kepala atau ketua dalam Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB 2021-2022. Nah, untuk deskripsinya, sebenarnya Badan Semi Otonom itu apa sih kalau kalian bertanya-tanya? Jadi itu merupakan sebuah badan yang memiliki otonomi sendiri untuk mengatur wewenangnya sendiri, tapi tetap bertanggung jawab ke ketua himpunan. Nah, untuk platform yang kami gunakan, ke depannya itu akan ada, pertama, Instagram deformasi.mtm. Yang kedua, podcast dari Deformasi MTM ITB. Yang ketiga, seluruh platform dari akun SIM ITB, seperti OAline, Instagram, dan juga medium.com. Nah, untuk hashtagnya, kami membawa Deformasi with You, kreatif, edukatif, dan menghibur. Untuk Deformasi with You, itu diartikan sebagai deformasi akan selalu siaga dan siap untuk melayani halayak, dan juga kreatif, edukatif, menghibur, itu merupakan slogan dari kami. Kemudian untuk target pasarnya, kami di sini menargetkan untuk anak SMA dan juga mahasiswa TPB. Namun setelah melakukan analisis menggunakan value proposition design, ternyata anak SMA memiliki jobs yang lebih general. Di sini kami menganggap dengan jobs yang terlalu besar, itu bisa menunjukkan adanya error yang terlalu besar. Makanya di sini anak SMA akan dijadikan target primer dari Badan Semi Otonom Deformasi MTB dan juga mahasiswa TPB dijadikan sebagai target pasar sekunder. Untuk mimpi General Manager sendiri, jadi saya ingin membawakan sistem kerja yang saling terhubung satu sama lain dalam divisi, dalam menciptakan karya yang berkualitas, juga atraktif guna meningkatkan nama baik beasiswa deformasi maupun himpunan MTM ITB. Jadi saya ingin meningkatkan kerjasama dalam tim Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB yang lebih baik. Untuk kalau berpikirnya seperti ini, jadi untuk menurunkan mimpi, sudah melakukan input dari wawancara dan juga pengalaman pribadi selaku staf dalam Badan Semi Otonom Kepengurusan tahun lalu, dan juga pendefinisian dari market platform. Kemudian dilahirkan bagan organogram, kemudian pembelajaran objektif key result bersama, pembelajaran terkait branding dan marketing bersama, dan juga penurunan objektif organisasi, di mana di sini diiringi juga dibantu diarahkan oleh ketua himpunan. Kemudian di sini dilahirkan OKR dari tim. Jika sudah sesuai dengan mimpi, lanjut ke perancangan strategi, perancangan timeline, perancangan draft, dengan mix and match dari penyesuaian GBHK, musyawarah kerja, pelaksanaan program kerja, evaluasi progress report kerja, dan juga LPJ. Nah, ini berikut adalah organogram yang ada dalam Badan Semi Otonom Kepengurusan kali ini. Jadi, untuk divisi-divisi yang ada, itu ada Finance and Secretary, Human Resource, SIM Program Director, Content Creator Market Analyst, Program Eksekutor Market Developer, dan juga Graphic Design Director. Untuk Finance and Secretary ini dipimpin oleh Alia Kristika, NIM 137181049, di mana divisi ini mengatur seluruh bentuk keuangan dan juga bentuk administratif seluruh kepengurusan dalam Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB. Kemudian ada Human Resource, di sini bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola seluruh ketenaga kerjaan dari anggota Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB, meliputi teknis apresiasi dan ketercapaian profil. Di sini dipimpin oleh Anissa Dwi Fadilah 137181007. Kemudian ada Graphic Design Director, dipimpin oleh Muhammad Sidik Nur Prasetyo 137181029. Divisi ini fokus dalam mengembangkan desain dan juga penurunan visual berdasarkan kreativitas atau nilai psikologis yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi, hal yang berbau tentang grafis akan diurus oleh Graphic Design Director. Selanjutnya ada Chief Program Director, di mana dipimpin oleh Edward Wing Hanantio 137181017. Di sini bertanggung jawab dalam mengatur seluruh akun SIM ITB, baik bentuk publikasinya, segi desain visual kreatif, maupun strategi marketingnya. Kemudian ada program eksekutor dan market developer. Jadi, bidang divisi ini bertanggung jawab dalam mengatur bagaimana teknis eksekusi dari sebuah acara, dan juga mengembangkan cara marketing yang baik untuk dikembangkan ke depannya, supaya lebih
efektif. Dipimpin oleh Adisha Yudisari 137180022. Kemudian ada Content Creator and Market Analyst, di mana divisi ini bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah konten dan juga menyamakan dengan flow yang ada di sekitarnya. Jadi selain menciptakan konten, divisi ini juga bertanggung jawab dalam analisa pasar. Jadi untuk mengikuti keep up with the latest trend gitu. Nah ini ditanggung jawabkan pada CCMA yang dipimpin oleh Kevin Matthew Manrum dan juga Andrew Emmanuel Ebenezer. 137-18035 dan 137-18047. Jadi untuk badan semi otonom ini terdapat dua arahan umum dan arahan organisasi. Bedanya apa? Kalau arahan umum ini dijawab oleh General Manager, kalau misalnya arahan organisasi akan dijawab oleh bidang tim organisasi dalam badan semi otonom reformasi MTM-ITB. Untuk arahan umumnya, karena diberikan oleh Ketua Himpunan, berarti di sini ditanggungjawabkan untuk General Manager untuk melakukan supervisi kepada tiap manajer BSO terkait. Objektif yang pertama ada mengontrol dan mengevaluasi keberjalanan tiap manajer BSO. Key result-nya 100% kondisi merekam jejak perkembangan, setiap bidang tim memiliki sarana berkonsultasi, terpenuhnya key result dari tiap bidang tim BSO. Jadi, untuk objektif yang pertama diperuntukkan untuk menciptakan key result dan bagaimana strategi pengembangannya. Jika tidak sesuai, bagaimana bentuk penanggulangannya. Ini merupakan objektif yang ditujukan dalam arahan ini. Untuk objektif yang kedua ada mengawasi dan mendampingi setiap rancangan yang dibuat. Jadi untuk objektif ini dijawab dengan key result yang pertama, terbentuknya key result dengan kesesuaian objektif yang tepat, setiap tim terdampingi dalam seiring keberjalanan kepengurusan, setiap manajer memiliki sarana bercerita secara moral seiring keberjalanan kepengurusan. Di sini objektifnya dimaksudkan adalah JM atau General Manager diharuskan untuk menemani, mengawasi, dan juga mendampingi setiap rancangan dari awal kepengurusan hingga akhir nanti. Jadi lebih kayak selalu mendampingi bidang tim BSO yang ada. Dari awal, dari pembelajaran hingga eksekusi, dan juga LPJ, seperti itu. Kemudian di sini ada objektif organisasi. Objektif organisasi ini seperti yang sudah dibilang tadi, dijawab oleh bidang tim BSO. Objektif yang pertama ada membangun sistem kerja terstruktur, apresiatif, guna meningkatkan lingkungan kerja yang terarah dan optimal. Objektif bidang tim yang pertama ada menciptakan pengelolaan sistem administrasi secara aksesibel, komprehensif, dan terstruktur, mengelola sistem keuangan secara realistis dan transparan, menciptakan aspek ketercapaian penilaian dan evaluasi profil yang ditetapkan, membangun lingkungan kerja yang kontributif dan apresiatif, di mana tim-tim yang bertanggung jawab seperti yang sudah ditulis di dalam tabel tersebut. Yang objektif yang kedua, ada membangun citra, baik terhadap keilmuan dan keprofilian teknik material, maupun himpunan, guna memperbaiki persepsi pada benak khalayak. Nah, untuk objektif bidang timnya, yang pertama ada meningkatkan aspek kualitas dalam merancang konten guna meningkatkan wawasan khalayak yang bermanfaat, meningkatkan loyalitas khalayak terhadap publikasi yang dilakukan, menyebarkan konten berkaitan, merangkai kegiatan bertujuan dalam penanaman dan perluasan wawasan keilmuan dan keprofesian dari material yang bermanfaat, membangun hubungan yang baik dan beneficial dengan key partners yang sudah ditetapkan, merancang dalam peningkatkan aspek kualitas konten guna meningkatkan wawasan khalayak yang bermanfaat dan relevan. Kemudian ada mengelola dan meningkatkan kreativitas visual dengan menurunkan nilai psikologis, menciptakan suasana tema pembahasan kepengurusan yang unik, identik, dan bervariasi, menciptakan visualisasi unggahan dengan melibatkan elemen brand badan organisasi. Di sini sudah ditulis siapa bidang tim yang bertanggung jawab dalam menjawab objektif ini. Nah, objektif ini lebih lengkapnya akan dibahas dalam masing-masing divisi, dalam video pramuker, dan juga muker pada saat rangkaian acara musyawarah kerja pada tanggal 23 Mei 2021 nanti. Jadi, tunggu aja untuk pembahasan objektif bidang timnya. Di sini akan lebih dijabarkan dalam masing-masing bidang divisi. Untuk strategi yang pertama, di sini karena tadi ada arahan umum ya untuk General Manager, makanya diciptakan strategi untuk General Manager ini sendiri. Jadi yang pertama itu adalah rekapitulasi jejak. Seperti namanya, jadi strategi ini ditujukan untuk menjamin seluruh keberjalanan bidang tim, supaya key result-nya up to date, untuk keeping up progress dari setiap divisinya. Nah, jika ada result yang tidak mendekati key result yang ditetapkan, makanya ini akan ditanggulangi dan kita mencari solusinya untuk melihat bagaimana bentuk penyelesaiannya. Keputusan besar dalam perihal penyelesaian strategi baru dalam bidang tim BSO juga akan dipertanggungjawabkan dalam program kerja ini. Jadi
dipertanggungjawabkan bersama dan juga tapi atas persetujuan dari general manager. Makanya diciptakan strategi ini. Nah, jadi strategi ini juga diciptakan untuk mengawasi dan mengevaluasi key result yang dimiliki setiap bidang tim BSO karena nantinya akan diciptakan weekly meeting dan juga monthly check-in. Untuk sasarannya tentu untuk manajerial BSO, penjawaban key result ada setiap bidang tim memiliki dorongan kuat dalam meningkatkan tercapaian setiap bidangnya. Setiap bidang tim sadar akan general manager sebagai mediator berkonsultasi. Yang ketiga, setiap bidang tim bertanggung jawab dalam pemenuhan key result yang ditetapkan. Nah, maaf, untuk penjawaban GBHK-nya tidak ada. Lini masa seluruh rangkaian kepengurusan, anggaran 0. Berikut adalah alur strategi dari rekapitulasi jejak. Jadi diawali dengan mulai. Pertama, seluruh manajer BSO akan mengisi lini masa kegiatan. Nah, dari sini general manager BSO dan juga bidang divisi yang secara tidak langsung mengawasi akan turun untuk mengawasi langsung lini masanya. Kemudian nanti akan dilakukan weekly meeting, di mana weekly meeting ini akan dilakukan progress report atau rekapan dari jejak perkembangan yang dilakukan dari setiap manajer BSO. Nah, ketika sudah dihimpun rekap jejaknya, akan dilakukan monthly check-in. Jadi monthly check-in itu apa? Jadi akan disesuaikan lagi dengan key result yang sudah ditetapkan di awal. Apakah mendekati angka key result atau tidak? Jika iya, maka dilanjutkan kembali dengan looping ke atas. Namun jika tidak, maka harus ada evaluasi strategi di mana akan terjadi penyesuaian timeline yang sudah diisi pada awal kepengurusan. Jadi nanti diulang dari awal dan masuk ke pengawasan ini masa kembali, weekly meeting lagi, monthly check-in lagi, dan begitu looping seterusnya. Jika kegiatan sudah selesai, maka dilakukan LPJ dan selesai. Untuk strategi yang kedua adalah bersamamu. Jadi strategi ini ditujukan untuk menjamin seluruh keberjalanan bidang tim BSO agar terdampingi dalam khususnya perancangan bidang tim. Jadi Badan Semi Otonom Deformasi MTB selaku General Manager harus mendampingi dan menemani setiap keberjalanan dari setiap bidang tim, baik secara moral maupun secara pekerjaan. Jadi nanti di sini ditujukan General Manager harus bisa menjadi mediator atau fasilitator untuk memahami masa-masa sulit atau sarana bagi mereka bercerita nantinya. Nah, seluruh lini masa bidang tim yang ditarik akan dipantau dan diawasi secara langsung oleh General Manager juga, dan juga tidak langsung oleh Human Resource. Seperti itu. Untuk sasarannya, manajerial BSO tentunya, penjawaban key result itu ada yang pertama, rancangan OKR yang dibuat berselaras dengan objektif organisasi. Jadi nanti akan ada cross check gitu, makanya kan bersamamu. Jadi kayak ditemenin dan juga dilihat apakah sudah sesuai apa belum. Yang kedua ada setiap bidang tim terawasi dalam seluruh rangkaian kepengurusan. Yang ketiga setiap bidang tim sadar akan general manager sebagai mediator bercerita. Untuk penjawaban GBHK tidak ada, lini masa seluruh rangkaian kepengurusan dan anggarannya 0. Untuk alur strategi bersamamu ini diawali dengan mulai pencerdasan terkait objektif dan key result bersama. Itu juga ada pembelajaran terkait branding dan marketing bersama. Terus kemudian diturunkan objektif organisasi dengan disesuaikan dengan mimpi JM atau General Manager. Kemudian OKR bidang tim BSO diciptakan. Jika bersesuaian dengan mimpi dari General Manager, maka langsung ke pembentukan strategi, perencanaan timeline, eksekusi, selesai. Baik. Segitu aja pemaparan dari pramusyawarah kerja dari General Manager Badan Semi Otonom periode 2021-2022. Nantikan rangkaian musyawarah kerja Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB pada tanggal 23 Mei 2021 nanti. Untuk semua perihal yang ingin ditanyakan terkait draft maupun tentang kepengurusan kali ini bisa ditanyakan melalui Slido. Nah, sebelumnya jika kalian tertarik untuk mempelajari bagaimana cara branding yang baik, marketing yang baik, atau melakukan pengembangan sosial media, ayo belajar bersama kami, bantu mengembangkan dalam akun Instagram Badan Semi Otonom Deformasi MTM ITB. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama juga kita mengembangkan nama keilmuan teknik material. Segitu aja dari kami. Oh ya, dan jangan lupa untuk follow semua akun kanal dari Deformasi MTM di Instagram, deformasi.mtm, dan juga akun lain dari CIM, akun Instagram dari CIM, CIM-ITB, dan juga medium.com. Segitu aja dari General Manager, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa pada tanggal 23 Mei 2021 untuk musyawarah kerja. Sampai jumpa, dadah.